macam Khawarij. Wahabi ini kan Khawarij. Khawarij itu akan menjadi anjing-anjing di neraka. Maksudnya apa? Orang Khawarij ini dimasukkan neraka dan bentuk badannya dirubah oleh Allah menjadi macam anjing. Jadi azabnya 2 kali. Abdul Somad itu kafir karena mentakwil Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Kata saya, Allah itu bukan duduk di atas aras. Allah itu maha kuasa. Nyata tidak bahwa kaum Salafi Wahabi dengan kedunguannya telah mengkafirkan imam besar hadis, yaitu Imam Bukhari. Ya, ternyata dugaan ini benar adanya ketika ditelusuri dalam beberapa tulisan dan seruan daripada tokoh-tokoh pentolan Salafi Wahabi tersebut. Bukti justifikasi sesat dan lancang kaum Salafi Wahabi bermula dari egoisme butanya yang sangat anti terhadap takwil. Mereka mengingkari takwil secara mutlak, walaupun takwil tersebut adalah takwil yang baik atau terpuji. Bahkan mereka dengan ringannya mengatakan bahwa yang melakukan takwil sama dengan merombak dan menghancurkan Al-Quran. Sebagaimana hal itu dinyatakan oleh Al-Albani dalam karyanya Syarah At-Tahawiyah dan Ibnu Baz dalam karyanya At-Tambihat. Sungguh golongan Salafi Wahabi itu buta atau pura-pura buta terhadap hadis Nabi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas, Allahumma allimhul hikmata wa ta'wilal kitab, rawahu Ibnu Majah, yang artinya, ya Allah, ajarilah ia hikmah dan takwil Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain terdapat hadis yang menyatakan Ani bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu ala katifihi thumma qala Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menaruh tangannya di atas bahunya seraya berdoa, ya Allah, berilah ia kepemahaman agama serta ajarkan kepadanya takwil. Hadis riwayat Ahmad. Dalam doa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Ibnu Abbas agar diberikan petunjuk oleh Allah sehingga mampu memahami makna yang tersembunyi dari Al-Quran dengan metode takwil. Seandainya menyingkap makna yang tersembunyi dari Al-Quran dengan metode takwil dilarang, niscaya Rasulullah tidak akan mendoakan sahabat Nabi Ibnu Abbas agar mampu memahami takwil Al-Quran. Namun sayangnya, seorang pembesar kaum Salafi Wahabi yaitu Albani dalam suatu karyanya pernah mengeluarkan fatwa yang isinya secara tidak langsung telah mengkafirkan Al-Imam Al-Bukhari. Karena Imam Al-Bukhari, beliau melakukan takwil terhadap ayat 88 surah Al-Qasas, yaitu kullu syai'in halikun illa wajhah ay illa mulkahu, yang artinya tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Surat Al-Qasas ayat 88. Maksud illa wajhah adalah illa mulkahu, yaitu kecuali kerajaannya. Sahih Al-Bukhari. Ketika ditanya tentang penakwilan seperti dalam Sahih Al-Bukhari tersebut, Albani mengatakan dalam kitab karyanya Al-Fatawa halaman 523, hadza la yaquluhu muslimun mu'minun. Siapa yang mentakwil firman Allah kullu syai'in halikun illa wajhah, maka takwilnya adalah sesuatu yang tidak akan dikatakan oleh seorang muslim. Padahal Imam Al-Bukhari telah mentakwil ayat tersebut. Beliau mengatakan illa wajhahu artinya illa mulkahu. Dengan demikian, makna ayat tersebut segala sesuatu akan punah kecuali kekuasaan atau kerajaan Allah.
Kalau Imam Al-Bukhari saja dianggap bukan seorang muslim, maka berarti sama saja Albani mengkafirkan Imam Al-Bukhari. Anda lihat kembali, Albani berkata, siapa yang mentakwil firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajha, maka takwilnya adalah sesuatu yang tidak akan dikatakan oleh seorang muslim. Pada dasarnya, kata takwil sendiri menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam karyanya Al-Itqan fi Ulumil Quran, takwil secara bahasa bermakna kembali atau meninjau kembali sebuah permasalahan. Ada kalanya takwil juga bermakna tempat kembali, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa. Namun dalam praktiknya, takwil adalah upaya mengarahkan suatu lafaz yang abstrak kepada suatu makna yang paling sesuai menurut hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang ahli tafsir. Syekh Tajuddin As-Subki dalam kitab Jam'ul Jawami berkomentar, takwil adalah perpindahan dari makna yang masyhur menuju makna yang jarang dipakai. Apabila takwil dilandasi alasan yang kuat, maka disebut takwil yang benar atau sahih. Sedangkan apabila takwil dilandasi prasangka sebab kasuistik yang terjadi, maka disebut takwil yang rusak atau fasid. Bukti justifikasi sesat dan lancang kaum Salafi Wahabi bermula dari egoisme butanya yang sangat anti terhadap takwil. Mereka mengingkari takwil secara mutlak, walaupun takwil tersebut adalah takwil yang baik atau terpuji. Bahkan mereka dengan ringannya mengatakan bahwa yang melakukan takwil sama dengan merombak dan menghancurkan Al-Quran. Sebagaimana hal itu dinyatakan oleh Al-Albani dalam karyanya Syarah At-Tahawiyah dan Ibnu Baz dalam karyanya At-Tambihat. Sungguh golongan Salafi Wahabi itu buta atau pura-pura buta terhadap hadis Nabi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas, Allahumma allimhul hikmata wa ta'wilal kitab, rawahu Ibnu Majah, yang artinya, ya Allah, ajarilah ia hikmah dan takwil Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain terdapat hadis yang menyatakan